Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat siang, selamat berbakti kembali. Kita akan siapkan hati kita pada siang yang indah ini. Kita mau membuka hati kita, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Namun sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak pernah lepas dari pandangan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Roh Kudus mengambil bagian melawat dan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan, mari Tuhan lawat Tuhan. Kau ambil bagian dan campur tangan senantiasa ke dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus Engkau Juru Selamatku. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Kau telah menyucikan dan menguruskan segala dosa-dosa dan kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan nyatalah bagi hidupku. Haleluya Yesus. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. kita akan ulangi pujian ini. Biarlah pujian ini benar-benar kita nyanyikan dari dasar hati kita yang paling dalam. Ku harus Haleluya. berjalan Amin, benar Yesus. dalam lembah kekelaman, Benar Tuhan. perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan sama-sama. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh ikiala la turiala sikiala la sante. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau Allah yang dahsyat. Bahwasannya Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan jemaat-Mu Tuhan. Gereja El Shaddai Petojo ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jamaah dan lawat mereka pribadi, lepas pribadi. Dan jangan ada satu yang Engkau lewatkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bahwa hanya Engkau yang layak dipuji. Bahwa hanya Engkau yang layak disembah. Dan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Glory, haleluya. Kami mau
Terima kasih Yesus. Biarlah saat ini Tuhan kami mau mengenakan jubah-jubah pujian Tuhan. Dan kami mau mengagungkan Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahwa pertolongan-Mu begitu nyata Tuhan. Dan kami tidak pernah meragukan Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan ulangi pujian ini. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus. Biarlah Engkau berfirman Tuhan melalui pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu yang saat ini ikut sama-sama ibadah online ya Bapa. Apapun yang keberadaan mereka saat ini Engkau yang tahu Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu dan Kau ganti dengan satu sukacita dan kelepasan yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu dan sembunyikan di belakang salib-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah kami yang baik, yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini.
Jikalau kami boleh bersama-sama Engkau pertemukan di dalam ibadah secara virtual melalui media online ini Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun juga di dalam kehidupan kami. Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan adalah Allah yang besar yang tidak terbatas dengan apapun juga. Bapa, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dengan apapun, baik melalui kekuatan kami, apapun Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan. Namun Tuhan, inilah kehidupan kami yang selalu berserah kepada Tuhan. Kiranya Bapa, melalui kesempatan yang indah ini, kami juga dapat merasakan kasih kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, terlebih lagi di dalam momentum perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kemampuan kekuatan untuk menjalani hidup, terutama kami dapat menghidupi segala kebenaran firman-Mu. Pada hari ini Bapa, berkatilah pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus kepada para murid akan misi dari kitab suci tentang penderitaan, kebangkitan Kristus, dan juga tanggung jawab para murid untuk menjadi saksi dan meyakini akan pimpinan Roh Kudus. Hari ini umat Kristen di seluruh penjuru dunia memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kalau kita lihat, tidak begitu meriah sebagaimana halnya dengan hari-hari raya gerejawi yang dirayakan dengan penuh semarak oleh umat Kristiani. Perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan biasa-biasa saja dan hampir tidak ada bedanya dengan ibadah pada hari Minggu biasa. Apalagi dengan kondisi keadaan di mana kita masih berada di dalam wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga tertanggulangi. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin anggota jemaat belum memahami dengan baik akan makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang walaupun hampir setiap kali mengikuti kebaktian yang selalu diingatkan dan selalu diikrarkan bersama, mungkin dalam pengakuan iman beberapa gereja bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Memang di sini bukanlah persoalan semarak atau tidaknya ketika memperingati suatu peristiwa. Namun yang terpenting dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga itu adalah
bagaimana menjadi sebuah perenungan yang mendalam, yang menumbuhkan iman setiap orang percaya tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena kesadaran akan kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, itu ada kepastian dan pengharapan yang kokoh akan Injil Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebagaimana di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kembali di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita pahami. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara mengenai diperlengkapi dengan kuasa yang dari sorga. Yang pertama, kita lihat sebelum Yesus naik ke sorga, atau saat-saat Yesus akan naik ke sorga, Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk menyaksikan segala sesuatu tentang Dia. Para murid kembali diberitahukan bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat, yaitu kitab Taurat Musa dan kitab juga oleh nabi-nabi dan kitab Mazmur. Mesias yang menderita, mati disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan semuanya itu dilakukan dalam rangka penyelamatan manusia itu. Ini adalah panggilan hidup. Kesaksian Lukas tentang panggilan hidup untuk bersaksi juga berlaku sesungguhnya bagi kita yang hidup saat ini. Kita adalah saksi-saksi Kristus di tengah dunia yang mengalami berbagai macam persoalan dan tantangan, situasi yang semakin sulit. Dan ada dua hal yang mendasar yang menjadi panggilan hidup kesaksian kita, yaitu yang pertama, sikap hidup sebagai orang Kristen sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, bagaimana warta kasih Allah bisa dirasakan oleh sesama, dan jika dihubungkan dengan waktu yang ada, maka kehidupan kita di dunia ini terbatas. Dalam Alkitab, waktu bisa diterjemahkan dengan kata kronos dan kairos. Kronos atau kronologi adalah waktu yang berjalan dan tidak bisa kembali. Maka saat panggilan hidup sebagai saksi Kristus ini, jangan kita lewatkan, sebab itu akan membawa kita kepada penyesalan di kemudian hari. Kairos adalah waktu Tuhan, di mana kita tidak tahu Allah akan memanggil kita kembali kepadanya. Jadi saat masih ada waktu, maka mari dengarkanlah panggilan hidup kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Dan mengenal semuanya ini, para murid telah menyaksikannya. Oleh karena itu, Yesus mengamanatkan agar murid-murid yang telah menyaksikan semuanya itu pergi memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalamnya. Dan ini dilakukan mulai dari Yerusalem. Mengapa harus di dalam nama Yesus? Pertama, karena dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang menolong orang untuk menyesali dosa dan akhirnya membawa kepada pertobatan. Yang kedua, karena hanya dalam namanya pengampunan dosa diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa, sehingga manusia itu boleh selamat. Dalam hal ini Lukas telah menegaskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ia katakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Demikian juga ketika kita membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 13, Paulus mengatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Ya. Dalam ayat 49, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggi. Yang kedua, bahwa Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus. Sebab Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para murid bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentu banyak pergumulan, banyak tantangan, dan menyaksikan hidup iman Kristen itu bukanlah sesuatu yang mudah. Penuh dengan tantangan dan dinamika di dalam hidup. Seperti para murid yang sempat mengalami ketakutan, mengalami keraguan-raguan, dan bahkan mengalami putus harapan. Mungkin Bapak Ibu kita juga pernah mengalami pergumulan iman seperti hal yang saya sebutkan tadi. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita untuk mewujud nyatakan kesaksian iman dalam hidup? Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya yang pernah meninggalkannya. Bahkan di antara mereka ada yang menyangkal mengenal dia. Oleh karena itu, Yesus belum mengizinkan mereka pergi keluar dari Yerusalem memberitakan Injil sebelum mereka menerima Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus mereka pasti gagal. Hal ini juga memberikan pemahaman bagi kita betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Harus kita tahu bahwa bagaimanapun pintarnya seseorang berkhotbah, berkata-kata menjelaskan kebenaran firman Tuhan, tetapi jikalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri seseorang, maka tidak akan membawa pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan menolong para murid menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini untuk berani menyaksikan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah yang berkorban, bahwa Yesuslah juru selamat yang berani hidup berbeda dengan dunia, bahkan berani setia sampai mati demi Kristus. Yang ketiga, kalau kita membaca di dalam ayat 51 sampai ayat 53 dari Injil Lukas ini dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yesus memberkati murid-muridnya dan kemudian naik ke sorga. Disebutkan di dalam ayat yang ke-52 bahwa murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mengapa demikian? Bukankah biasanya perpisahan selalu mendatangkan kesedihan? Apalagi perpisahan entah kapan baru bertemu kembali. Dan Tuhan mengajar umatnya untuk selalu hidup bersyukur dan hidup bersukacita. Ukuran rasa syukur dan sukacita setiap orang tentu berbeda-beda. Pada umumnya, ukuran syukur dan sukacita diukur karena berlimpahnya materi dan juga tercapainya target karir dalam hidup. Hal ini berbeda dengan teladan yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa kesatuan orang percaya yang telah mendapat anugerah dan pengorbanan Sang Kristus Yesus dengan tetap berpegang pada iman, itulah yang membuat Paulus bersyukur dan tetap mendoakan jemaat di dalam doa. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 dia menyebutkan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Di sini Paulus menjelaskan tentang doa agar jemaat Efesus dapat memahami hebatnya kuasa Kristus bagi umat yang percaya pada Kristus yang bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Maka rasa syukur dan sukacita dalam kesaksian iman kita adalah saat kita mau memberikan yang terbaik bagi Allah. Kita dapat melihat para murid Yesus, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bersukacita, tidak lain karena mereka telah memiliki pemahaman iman yang benar tentang Yesus. Kenaikan Tuhan ke sorga dipahami yang pertama, bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Di luar Dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Yang kedua, dengan kenaikan Yesus ke sorga, Ia menyediakan tempat bagi orang beriman. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke sorga memberikan kesempatan dan peluang bagi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini setelah mendapat urapan dan curahan Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Walaupun peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tidak semeriah dengan perayaan hari raya gerejawi lainnya seperti Paskah dan juga Natal, namun hal ini tidak berarti bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga kurang penting. Perlu kita sadari, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya sebagai kebenaran yang mutlak dari pernyataan Yesus bahwa Dia sungguh-sungguh Mesias. Dialah juru selamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Dan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 10 menyebutkan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ia berasal dari sorga, sehingga apa yang dikatakan Yesus mengenai sorga adalah sesuatu yang sudah pasti benar adanya. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga seharusnya menjadi penghiburan dan jaminan kepada semua orang percaya bahwa Yesus naik ke sorga dalam rangka menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat teguran dua orang malaikat dalam Kisah 1 ayat 11 berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ini menyadarkan para murid untuk kembali ke dunia realita agar mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa bersama-sama dengan membuka ruang hati mereka untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ini berarti para murid akhirnya telah berhasil meninggalkan pikiran mereka untuk pemulihan kerajaan Israel. Ketika kita berhasil melepaskan semua pikiran terhadap berbagai keinginan diri, maka sesungguhnya kita telah membuka ruang yang semakin lebar bagi pekerjaan Roh Kudus. Kegagalan orang menjadi saksi Kristus karena ruang kita disediakan bagi Tuhan dan karyanya terlalu sempit dalam hidup kita. Selama ruang hati kita sangat syarat dengan berbagai keinginan, dengan berbagai cita-cita duniawi, maka kita akan menutup
semua pintu bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita bersedia hidup yang dilandasi oleh penyangkalan diri dan juga kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjadi saksinya yang hidup. Bahkan kita dipakai dan dilengkapi oleh Tuhan karena kuasanya, yaitu Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama, dimampukan menjadi berkat bagi sekitar kita. Berkat keselamatan Allah tersebut itu akan dinyatakan dan kita dapat melakukannya kepada sesama dan orang-orang di sekitar kita dengan cara mengkomunikasikan kasih Allah dan pengampunan di dalam Kristus. Ketika orang-orang di sekitar kita mulai kita jangkau dari yang terdekat sampai yang terjauh, bersedia hidup dalam pertobatan dan pengampunan, maka pada saat itu terwujudlah kerajaan Allah. Karena tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memampukan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu mewujudkan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu, yaitu dengan melakukan tugas dan panggilan hidup yang melekat sebagai pengikut Kristus adalah bersaksi dan melayani. Banyak pergumulan dan tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujudkan kesaksian iman dalam Tuhan Yesus. Rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhanlah yang membuat komitmen dalam mewujudkan kesaksian dengan tidak berputus asa dan membawa perubahan sikap dalam hidup. Jikalau demikian, Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersedia menjadi saksi Kristus yang terus-menerus mengkomunikasikan kasih-Nya kepada para anggota keluarga dan kepada orang-orang yang tinggal bersama dalam lingkungan tempat tinggal kita? Tuhan pasti akan melengkapi kita dengan kuasa-Nya, yaitu Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah yang memperlengkapi kami dengan kuasa yang telah Engkau janjikan. Biarlah dengan kuasa itu Tuhan, kami mampu bertahan, kami mampu dan kuat menjalani kehidupan seturut dengan panggilan-Mu untuk kami boleh menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau yang memberkati sidang jemaat-Mu, jemaat Betojo, ya Tuhan, dengan segala hidup dan penghidupan mereka. Jikalau Tuhan yang sudah memanggil mereka ya Bapa, kiranya Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang Kau janjikan itu. Kuatkan mereka menjalani kehidupan ini Bapa, meskipun di tengah-tengah kesulitan yang ada. Bahkan Tuhan, jadikan kesulitan itu menjadi kekuatan. Sebab sebagaimana hamba-Mu mengatakan, Paulus mengatakan, di saat lemah, disitulah dia kuat. Maka itu juga yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, jemaat Betojo. Bapa, meskipun banyak tantangan kesulitan yang mereka hadapi, tetapi Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kau berkati semua apa yang menjadi usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memperlihatkan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan umat. Demikian hamba berdoa Bapa buat gembala sidang dan terus kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan dan biarlah bertambah hikmat, bertambah kebijaksanaan. Tuhan memberkati dalam pengembalaan.
Tuhan juga yang mencurahkan kuasa dan roh-Mu Bapa yang memberkati hamba-Mu ini. Dan semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan buat Pastor Ari, biarlah Tuhan juga tolong berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan juga tolong kiranya dalam setiap langkah kehidupan hamba-Mu ini Bapa semakin bergerak di dalam kegairahan Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa juga kepada bangsa dan negara kami. Dengan keadaan situasi yang masih sampai hari ini Tuhan bergumul dalam menanggulangi COVID. Kiranya Tuhan juga lah yang campur tangan. Realisasi vaksin yang sudah berjalan dan sementara yang akan berjalan, kiranya Tuhan juga tolong. Berkati kami semua ya Bapa, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu yang mulia yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin Yesus. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Amin Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa